Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hatta hamdi alladzi ba'asa rasula wa amara bi mahabbatihi kulla ibadih wa ja'ala ummatahu bi karamatihi wa majdih. Allahumma passalli wa sallim ala khairi khalqi sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang mulia nun sewu para kiai yang hadir, saya tidak dapat tata namanya satu persatu. Absennya nggak dikasih sama Ustadz Komar. Mohon izin sedikit pun, insya Allah saya tidak akan mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Kita berdoa mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Ada ketua PCNU yang merupakan punya mandat besar urusan maulid. Jadi kalau ketua PCNU maulid kagak datang, lama-lama maulid diambil sama organisasi lain. Alhamdulillah sekarang mah organisasi lain juga maulid pas musim kampanye doang. Ape Madong juga biasa agak maulid, sekarang maulid. Dia doang paling ganteng malam ini. Sembaba dapat kagak sama bantuannya ya. Enaknya bikin maulid musim kampanye. Makanya tadi Ustadz Komar bilang nggak ngajuin proposal, cukup TF. Malam hari ini juga ada yang bilang kiai nggak usah dibayar sama panitia, TF sama Haji Awing. Begitu Haji Awing. Apa hubungannya Abdul Ghani sama Haji Awing dalam konteks politik Depok loh Pak Haji Awing? Depok Pak Haji Awing. Ini kode berat. Ada Banser juga. Banser lagi bainal manjilatain, lagi bingung kemana gitu Banser. Ya. Ahifillah al-mukarram al-ustadz al-had Komarudin. Statusnya kemarin ada yang baca nggak? Maulid lelah katanya. Dan malam ini kata beliau di luar prediksi. Amplop cuman 50, berkat 50. Iya kan? Kata saya nggak penting amplop. Betul nggak Pak? Isinya juga nggak penting. Karena kalau subuh gabungan itu amplop 5 cm, isinya gocengan semua. Jadi yang penting jumlahnya Haji Awing. Tuh dia lagi ngitung di HP. Ini momentum Haji Awing. Kalau Haji Awing pengen jadi anggota DPRD provinsi malam ini penajamnya banyak. Ya kan PA, dewan cuman minta doa doang, penajam kagak. Itu dewan PA namanya. Madong itu mah kerjaannya. Ya Bu, ngomong sama orang laki dulu Bu. Ya Bu, nyantai aja baru jam 10. Ya, hadroh aja kagak keringetan acan-acan.
Mulut sore-sore udahan. Saya bilang 10:30 kita beres madang. Ya karena kalau madang lewat jam 11 kata Nabi nggak bagus. Ya madong. Doain ini Ustadz Komar biar selalu sehat. Ya ngeluh mulu yang ada. Ya bangun masjid kata dewek-dewek. Udah jadi diusir ke sini. Bangun lagi. Bukan diusir, dikasih tugas baru. Ntar habis ini pindahin lagi, bikin masjid lagi, terus begitu. Ya, saya nih di sana di Cipayung Depok, kalau ada tokoh masyarakat pengen bikin masjid, saya bilang alhamdulillah. Ngapa madong? Nambah job. Bener nggak Kiai? Bener nggak? Nah kalau ada masjid 10 kan enak, Kiai 10 bagi-bagi. Bener apa enggak? Karena kalau Jumatan khotib berdua apa bertiga, madam? 1 kan? Kiainya 4. Betul Pak Kagak? Nah, makanya 1 RW kalau ada kiai 4 bikin masjid 4. Ya, amin ya robbal. Lah, Ustadz Goni job juga habis ini maulid pindah. Dan enggak ketua PCNU keluarin fatwa. Seluruh panitia suksesnya acara ini, mudah-mudahan tenaganya, rezekinya Allah ganti dengan berlipat ganda. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, ini ada anak muda. Adrah muda? Belum punya bini? Udah. Ini sebelahnya? Belum lu? Udah. Itu yang belakang udah? Udah. Pantes wajah rada-rada tua. Bu, tenang. Ya. Jamaah semuanya mohon maaf. Saya kemari sebenarnya para kiai bukan mau ceramah. Nganter anaknya Ustadz Komar pulang. Baru kiai nganterin murid pulang. Jadi pas saya sampai sini kok ada foto saya, nggak taunya suruh ceramah. Karena ini panitia kagak ada satupun yang ke rumah. Roman-romannya ini maulid puga gini. Ya, kiai kita dipajang berame di sini. Ya, udah gitu panitia ngeluh. Ya, ngeluh panitia. Ini maulid kagak bikin proposal. Jong romannya. Ya, madong tanggung jawab Mama Haji Awing. Cil 50 gope-gope baru 25. Cil. Ya. Bapak Ibu langsung saja. Ya, karena tadi kan udah ngomong tuh kita ikan sepat, ikan bagus. Hidupnya di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena perut udah lapar. Coba lihat di belakang Bapak itu umbukan tinggal kulit doang. Malam ini kita memperingati Maulid. Pertanyaannya sederhana. Apa kita cinta sama Nabi atau yang cinta sejati itu Nabi kepada kita? Saya tanya nih dong. Saya tanya nih. Ente dah yang jawab sebagai calon wakil rakyat. Betul nggak bapak-bapak? Wakil rakyat. Kudu patuh sama rakyat kalau wakil mah. Ini promosi ini luar biasa disebut-sebut mulu. Firman ada Gelora. Ada. Romannya cemberut baik kagak disebut. Tenang. Habis ini terapi saya. Bapak Ibu, Bu, ini kita memperingati Maulid tiap tahun, terus diputer tiap tahun Maulid. Tadi kata Ketua PCNU setiap Maulid beliau pasti hadir. 2 bulan ini pasti beliau udah ratusan kali hadir Maulid, betul? Saya tanya nih sama ibu-ibu, ini Maulid karena kita cinta, apa karena memang cinta yang medok itu Rasul sama kita? Cinta Nabi.
Serius ini? Oke, kita buktikan. Bener ini? Ini bawel romannya janda ini. Suara medok banget. Oh, masih punya. Lemes amat ini Kak. Apanya Ustaz Komar ini? Encing. Dia makan di mana-mana diakuin encing gua, mamang gua begitu. Itu kudungan udah lunas. Oh, bukan caleg. Dia kagak tahu DKM duitnya dari caleg. Makanya kembangnya warna-warni, ada Warna Gelora, ada PKB, ada PAN. PAN datang ini? Enggak. Demokrat aja Awing, ya kan. Orang kalau cinta itu, tadi kata ibu-ibu itu kita hadir ke sini karena cinta. Baik. Bu, orang kalau cinta, nih kita ngomong-ngomong cinta dulu nih. Orang kalau cinta, apa kata sebuah makalah, al-muhib a'lamu ma uhib. Orang kalau cinta itu lebih tahu tentang apa yang disukai oleh orang yang dicintai. Tuh kalau orang cinta Bu, betul nggak? Tapi supaya ini literasinya kuat, karena banyak kiai malu ini ceramah, makanya saya minta bangku. Coba kalau diri di panggung, kalau caleg yang ngomong ini kakinya gemeteran baik. Saya sengaja makanya minta bangku biar bisa ugik-ugik dikit. Itu Bang. Apa sih sedih banget? Nah, kata kitab Nasoihul Ibad, orang kalau cinta punya 3 karakter. Dengerin nih Bu. Orang kalau cinta nih, kalau malam ini kita kumpul di sini, kata ibu-ibu tadi karena cinta. Apa kata kitab Nasoihul Ibad? Beliau mengatakan di dalam kitab itu, hakikatul mahabbah salasah. Ciri-ciri orang yang punya cinta, yang benar-benar cintanya full. Apa kata beliau? Yang pertama, ayyakhtaro kalama habibi ala kalami ghairi. Itu satu. Ya Bu, orang kalau cinta itu Bu nih, kata ulama, lebih memilih apa yang diomongin sama kekasihnya daripada omongan orang. Ini paham gak nih orang Bekasi kalau saya ngomong begini? Ya Depok apa Bekasi kan kenapa satu dapil? Karena memang satu amparan Haji Awing. Haji Awing romonya bingung amat sih. Omongan saya tadi gak usah dipikirin. Iya gak usah dipikirin, buktiin aja. Betul gak Pak? Nah kata ulama Pak, orang kalau cinta lebih memilih omongan kekasih daripada omongan orang. Catat. Sekarang saya ngomong-ngomong sama bapak-bapak dulu. Pak, Bapak cinta sama Nabi dan Rasul? Cinta sama Rasul? Kata baginda Rasul, orang laki-laki itu sholatnya di masjid. Ini kata Rasul. Bapak sholatnya di rumah apa di masjid? Alhamdulillah. 3 yang jawab. Nah maksudnya momentum maulid dari dulu ulama puter tiap tahun supaya gairah cinta kita naik Pak. Betul apa betul? Walaupun kita dihantam maulid itu hukumnya bid'ah, maulid itu tidak ada di zaman Nabi, tapi ulama puter terus ini maulid, tujuannya apa? Bangkit gairah cinta kita terhadap agama. Salah satu orang yang cintanya bangkit adalah apa? Kata ulama,
dia lebih memilih kata-kata kekasihnya daripada kata-kata orang lain. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Jadi pulang maulid dari masjid. Ingat yang lama baik masjidnya. Baitus Salim. Karena emang yang wakaf tanahnya Haji Salim. Lagi ngeluh juga, saya lagi gedrop Ustaz. Kalau lagi kagak gedrop mah ini katanya. Saya tanggung sendiri mulut. Saya bilang panjang umur tahun depan tanggung sendiri. Jangan kalah sama Dewan. Begitu. Mana Pak Hajinya ya? Ada. Nah itu orangnya. Senyumnya kayaknya sinis banget. Pokoknya ini mah kalau meninggal pahala ngalir terus. Apalagi ini tanah didudukin sama para kiai. Amin. Karena bekasnya kiai beda Pak sama bekasnya kita. Apakah bekas bapak-bapak ada harganya? Ada Pak. Amin. Tuh yang depannya kulit jeruk numpuk sama yang jeruk masih utuh. Itu nanti kulit jeruk pakai ganjel pintu neraka. Pas masuk ke neraka keganjel Pak Haji Salim. Nggak jadi masuknya. Kan ada dalam Uspuriyah. Ya, seorang majusi ketika dia ingin bertobat kemana-mana dia tidak ketemu orang. Dia bersaksi di atas 7 kerikil. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Tiba-tiba dia mau masuk neraka. Itu kerikil ganjel semua. Bahkan bingung. Madong mau masuk neraka emang absennya ada di neraka. Bu, ibu-ibu kesianan gak diliatin? Ya, Bu. Bu, itu di akhirat Bu ada orang diganjel masuk neraka tapi nggak jadi, pintunya terganjel kerikil. Apa artinya? Pak, apapun yang ada di alam dunia ini, jamadat, nabatat, hayawanat, semuanya jadi saksi akan hidup kita. Amin ya rabbal. Termasuk malam hari ini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu cintanya karena Allah hadir di sini memperingati Maulid Agung baginda agung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekas apapun perjalanan kita malam ini nanti kelak di akhirat akan jadi saksi akan kebaikan kita. Amin ya robbal. Apalagi yang nabuh hadroh. Udah berapa tahun nabuh hadroh Tong? Udah berapa tahun nabuh hadroh ngikut-ngikut ya? Ini jangan-jangan pembagian jatah kagak jelas ini. Pokal sama gendut lebar badannya. Ini yang nabu pada cungkring-cungkring ini. Ada-ada aja Ustaz ya. Maafin ya. Kalau orang soleh mah diomongin baik senyum, diomongin gak baik juga senyum. Kayak Madong soleh. Dia mah jadi dewan alhamdulillah, gak jadi juga alhamdulillah. Gitu. Tahu kepengennya mah jadi apa kagak dong? Lah malu sama ketua PCNU. Iya, bismillah pokoknya. Ya, anak udah 2 kali kampanyein di sini, cuman penajamnya belum dapet sampai sekarang. Payah ketua PCNU ini Madong. Jangan dipikirin. Tuh Bu, 1. Bu, ibu cinta enggak sama suami? Jawab yang jelas, cinta apa tidak? Alhamdulillah. Tuh Pak, lihat suami istri Bapak tuh cintanya luar biasa. Ini resep kalau maulid ada yang bawel. Ngomong terus ntar saya kasih duit. Bener, saya udah siapin tuh 200.000. Taruh sini takut lupa saya. Kasih mic. Itu tuh yang bawel kasih mic.
Kasih ya. Si. Itu mic warnanya PKB amat. Ngapain? Pesenan namanya. Ya, pegang micnya. Ngapain ini? Ya jangan berani ngomong doang lo, pegang mic kudu berani lo. Kan saya bukan caleg, Pak. Bari. Mau dikasih duit. Ntar kasih dia. Tapi jangan kasih dulu, saya mau tanya dulu. Iya. Pegang mic-nya. Itu kan punya saya, Pak. Bo. Beragama itu kudu riang gembira. Amin. Jangan beragama itu dibikin sulit. Paham kagak nih? Ya ntar dulu gue ngomong sama laki lo. Pak, kenapa saya bilang beragama tuh kudu riang gembira? Imam Nawawi ngomong gini, inna a'doma ni'amillah. Kalau salah kalimatnya lurusin. Sesungguhnya nikmat yang paling besar lihadihil ummah. Pak, tuh ditinggal bawel. Hei, Bu, nikmat yang paling besar buat ini umat lihadihil ummah idharun nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena lahirnya baginda agung Nabi besar kita Muhammad. Kita nih kalau kagak ada nabi kagak bisa gegawakan kayak begini. Betul apa kagak? Tuh ibu-ibu lagi maulid gegeberan kipas umat nabi. Amin. Nabi saking cintanya apa kata baginda Rasul? Silakan kamu ngaji, silakan kamu maulid, belonjor sambil kipas-kipasan. Karena belonjor kamu, kipas-kipasan kamu itu setiap gerakan rekening pahala ngalir. Amin ya robbal. Makanya jadi orang Islam kudu gembira, jangan cemberut. Oke, pegang mic. Mic pegang. Ya. Masa kiai nyuruh nyanyi PA. Lama-lama gue pulang PA di sini. Info apa sih namanya? Info apa? Pegang mic biar. Nama saya Pak Kiai Ibu Mana. Ibu Mana. Kemana kita mana? Kemana aja Pak, jadi sama suami. Ini orang kayaknya kurang tidur ini. Ya. Karena saya Pak ngaji mulu. Ya. Tadi ngaji Iqra. Kata Ibu Manah kan ngaji mulu. Udah dah, karena Ibu Manah kayaknya kurang tidur. Baca doa mau tidur. Buruan. Lah gampang banget. Cepet, ya. Bismika Allahumma ya amut. Anak-anak bener apa salah? Salah. Karena saya pengen banget duit Pak. Udah hijau mata saya. Madong. Kasih cepet apa gocap? Gocap katanya. Udah kasih dia kesian. Mau nambahin Madong? Dia tukar hijau. Kan punya Pak Ustadz merah. Bilang apa? Terima kasih ya Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz panjang umur, sehat selalu. Saya juga panjang umur, bisa nemuin Pak Ustadz ya. Dah, saya lagi ceramah itu sumpel sama duit cepet, jangan ngomong. Alhamdulillahilaji. Hei, bismika. Bismika Allahumma ahya amut. Kalau nggak pakai wau itu doa tidur kagak bangun lagi. Lah iya makanya tambahin wau. Bismika Allahumma ahya wa amut. Pakai wa. Kalau nggak pakai wa nanti tidur kagak bangun lagi. Ya. Awas tuh salah. Nah, tapi kan saya dapat duit udah.
Ya udah diam-diam, ganggu aja. Berarti saya menang. Nih ibu-ibu, saya tanya tadi, kita lagi ngomong cinta Pak. Al-muhib a'lamu ma'uhib. Ini makolahnya itu, kalau kata orang hukum namanya adagium. Bu, ibu cinta enggak sama suami? Ciri ibu kalau cinta sama suami, satu tadi konsepnya. Ayyahtaro kalama habibi ala kalami ghairi. Kata suami, apapun yang diomongin sama suami, ibu kudu sami'na wa ata'na. Kudu dengerin, kudu patuh. Kata suami ini, ya yang beb, jangan belanja mulu. Sami'na, ya yang beb, nih, jangan ngeridit mulu. Kalau ibu benar-benar cinta sama suami, pasti ibu dengerin omongan suami. Alhamdulillah. Tapi saya yakin ibu-ibu mah cintanya sudah teruji. Betul nggak? Coba saya tanya, empo mana? Ya, karena empo kan udah dibagi duit sama saya. Empo mana? Empo mana berkeluarga udah berapa tahun? Udah 35 tahun. Udah diajak umroh sama laki? Udah dibeliin Fortuner? Rumah ada AC-nya apa kagak? Ada kipas angin. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Itu laki belum ngajak umroh. Kayak orang-orang punya mobil, kipas angin masih rumahnya. Itu kenapa laki model kayak gitu empo mana masih ikutin? Lupa. Udah bisa terjawab sekarang. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, itu uban ape putih mikirin apa? Ayo deh lo, mampus dah lo. Ayo deh lo. Yang ubanan langsung. Coba. Badan kita yang tadinya bagus sekarang pada keling gitu. Sebabnya apa? Cinta sama bini. Bener gak Pak? Itu Pak, kita kalau kagak cinta sama bini udah kita tukar sama bajai. Betul Pak kagak? Itu bini kita kagak boleh pisan ngemprah. Ngemprah be dikit. Apa be diomongin sama temen ngemprahnya, pulang ngadu sama kita. Betul Pak kagak? Apa be diomongin, Pak, no, tetangga kulkas udah 3 pintu. Motor NMAX udah 2. Bapak jawab Bapak kagak? Kagak, diam baik, cuman lihat sebulan itu mulai nampak. Jadi pusingnya pala dijawab sama rambut jadi putih. Betul Pak kagak? Coba, Bo. Jadi ibu cintanya full sama suami. Suami juga cintanya full sama ibu. Buktinya sampai sekarang ibu masih berumah tangga. Amin ya robbal. Nah kesimpulannya apa? Ternyata Bu, orang kalau ngerjain apapun pakai cinta jadi enteng. Ya Pak, jadi Nah malam ini tujuannya apa Maulid? Membangkitkan gairah cinta sama agama. Orang kalau udah cinta Pak, nih udah cinta nggak perlu diuprak-uprak. Ayo ngaji nggak perlu. Kenapa? Karena kata Nabi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa fi riwayatin ala kulli muslimatin. Wajib. Salat berjamaah nih bapak-bapak, apa perlu digero-geroin? Enggak, karena dengar omongan orang yang paling dicintainya apa? Salatul jamaah afdalu min salatil bisa baik wa isrina darajat. 27 derajat. Pakai embel-embel lagi Pak Ketua PCNU. Orang kalau Pak udah cinta nggak perlu pakai embel-embel. Bener nggak Ki? Ya. Kita nih kalau udah jatuh cinta apa perlu embel-embel? Nggak perlu. Tapi Nabi begitu cintanya sama kita. Sholat jamaah laki-laki ke masjid.
Sebagai bukti cinta, kalau kau ke masjid aku kasih reward 27 derajat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Coba ya. Makanya tadi saya bilang, jadi orang Islam kudu gembira. Kenapa? Sholatnya bukan hanya sekedar kewajiban, tapi dapat kompensasi 27 derajat. Udah gitu sholatnya pakai sorban kayak Pak Kiai. Pakai gamis. Lihat kitab. Ditambah lagi lebih utama daripada 70 kali ditambah lagi reward. Betul nggak? Habis sholat dia salaman-salaman. Sampai dia bubar. Hatta yatafarraqa, dosanya diampuni. Itu mah dong. Ya. Makanya kalau mulut jangan pas nyalek doang. Amin ya Rabbal. Gitu mah dong. Amin. Tuh satu Pak ya. Satu. Amin ya Rabbal. Nah Pak, malam hari ini ketika kita duduk di sini, bukti cinta kita dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan malam ini. Satu. Kata kita nih, makan jeruk ada kulitnya nggak dapat pahala. Nanti lihat surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu. Hebat nggak rewardnya? Tuh saya lihat live streaming. Tadi bapak-bapak ada yang manyun kelihatan. Ada yang senyum. Di depan juga tuh. Nih Pak, live streaming Pak, jangan ada yang manyun nih. Ya. Bahkan saya kirim ke grup wali santri. Dari Jakarta, dari Cimahi, Magelang, pada ngelihat semua. Saya bilang, saya lagi di Bekasi live streaming. Yang gondrong kelihatan senyum. Ya, rambutnya bercahaya. Kan keren. Ya Pak Kiai, jangan cemberut. Nah bapak-bapak nih ibu-ibu, kalau sekarang di dunia video kita cemberut jelek apa kagak? Nanti di akhirat video kita disetel. Wa naktubu ma qaddamu. Semua aktivitas kita dari zaman kita taklifi. Kan ada dua khitab. Ada khitab wad'i, ada khitab taklifi. Dari zaman kita khitab wad'i dan khitab taklifi direkam semuanya. Nanti diputer di sono. Iqra kitabak kafa binafsik. Nih baca dokumen kamu madong. Tuh. Yang ngomong bukan mulutnya Pak. Mulutnya cukup buat kampanye baik. Tuh dia tahu dalilnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya dibungkam. Janji-janji palsunya dibungkam. Yang ngomong apa? Wa tukallimuna. Tangannya yang ngomong. Madong. Malam Sabtu tanggal 24 kau di mana? Mulut. Ya. Tangan yang ngomong. Iya ya Rob mulut. Tapi lagi main HP baik. Ternyata dia malam ini ada jadwal 3 kesini, yang kedua, yang satu lagi WA bayar di mana lo? Ya gua nggak enak ini. Ya kiai di depan gua pisahan. Kayaknya enakan di sini banyak kiai gitu. Cuman ini ngomong penajem ini transfer kayak begitu baik. Tenang kiai, tenang. Ntar gua di WA sama dia, tolong kirim nomor rekening, tolong kirim nomor rekening. Ya gitu mah dong. Ya. Dong, kata Imam Syafi'i, anfik mafil jaib, yunfik mafil gaib. Kalau ada di kantong rezeki madong, keluarin. Itu ngundang rezeki yang belum kelihatan. Karena rezeki yang di kantong madong udah bisa dihitung. Paling dia bawa duit sisa 300.000. Tapi nanti yang dikeluarin itu akan jadi magnet dari rezeki yang belum ada. Dapat suara nanti pemilihan 30.000. Jadi nggak Dewan? Itu Pak setiap suara diganti 7.000 kali 30.000. 21 juta dong. Tiap tahun.
Dari suara kita doang, bapak-bapak baru tahu ya. Satu suara dewan sekarang harganya 7.500. Tuh. Dia makanya kepengen semakin banyak yang milih, itu reward suara kita Pak. 7.500. Kayak sekarang nih ada berapa ini? Bayar aja sekarang. Ayo dong. Belum aspirasinya setahun, 1,5 miliar. Sekarang 3 miliar, Bekasi. 3 miliar Pak, pernah ngeliat? Enggak pernah. Ntar Madong jadi dewan, dong lu jangan belanjain dulu, gue pengen lihat duit 3 miliar. Nah, kalau jadi. Ada berapa di sini calon? Enggak, orang sini. Enggak, yang kita kenal di sini. Madong, Pak Firman, sama Awing. Provinsi berapa aspirasinya? Nih maksudnya saya ngitung gini supaya bapak-bapak paham. Paham gimana Ustadz? Kalau Haji Awing aspirasinya 20 miliar, dia 3 miliar, dia 3 miliar berapa? 26 miliar. Itu nggak boleh dikemana-manain kecuali buat bangun Jati Asih. Maka jadi ini tiga-tiganya. PCNU tenang, kantor dibikin. Ya. Data Haji Komar, Ustadz Komar. Siapa imam masjid di sini yang belum umroh? Minta. Amin ya Rabbal. Kok bisa? Bisa, sekarang ada undang-undangnya. Undang-undang kepesantrenan udah ada. Undang-undang kemasjidan udah ada. Udah tinggal tanya perdanya ada nggak di Bekasi? Tuh. Gitu Pak, politik tuh kudu begitu. Kalau kagak ditipu sama dia. Ya, habis dah Firman sama Madong sama Jawing. Ya gitu Pak Kiai ya. Jadi Pak Kiai punya data jamaah 1.000, suruh miliar di semua. Catat nih gue 1.000 kali 7.500. Lumayan. Ya pokoknya bismillah jadiin semua Ustadz Komar. Ini sekarang maulid nih kan. Makan paling juga sama panitia. Malam-malam gini kan kurang gairah. Besok WA-in Ustadz Komar. Tasakuran maulid. Sonono, saung. Ya, dalam rangka mematengkan kondisi. Gitu aja Awing. Ya, ntar Depok telepon saya. Tenang aja Awing, saya bantu. Bismillah. Ya, terus ini. Tuh, itu reward kita malam ini Pak. Bekas-bekas perjalanan Bapak yang ngerokoknya. Yang makan. Nah itu. Amin ya Rabbal. Apakah sebatas itu? Ya Allah. Lihat dalam sejarah. Ada 3 orang tiba-tiba masuk ke goa. Goanya itu keurugan batu. Bagaimana dia menyelamatkan dirinya dari gua yang tertutup itu. Ternyata Pak amal kita itu bisa dibuat menolong kesusahan kita. Amin ya Rabbal. Namanya apa Pak Kiai? Tapaulan. Makanya saya bilang jadi orang Islam tuh kudu girang. Beragama itu bikinlah umat lain cemburu sama kita. Jangan bikin umat lain itu ngelihat kita romannya uring-uringan. Kenapa? Yang nampak dari wajah kita tuh uring-uringan. Coba Pak, saya tanya nih. Kata Nabi apa? Tabassumuka ala wajhi ahika sodaqah. Senyum sama saudara. Sodaqah bukan? Sodaqah. Enggak punya duit nih. Jegir bae depan rumah. Orang lewat. Bu. Terus begitu. Sebulan ketemu 10 orang kali 30. Berapa tuh? Hah? 300, 900. 900 senyuman kali 1. Tuh sebulan udah 900 pahala. Amin ya Rabbal. Bener gak Madong? Ini ngomong agama Pak. Ngomong agama. La tagdob walakal jannah. Jangan marah. Itu Pak. Walaupun bini ngeselin Bapak.
Jangan marah. Karena kata Nabi jangan marah. Kalau kau tidak marah, kau masuk surga. Urusan kagak marah doang bisa masuk surga. Coba mau bagaimana enaknya jadi orang Islam. Romannya jadi orang Islam ngurut-ngurut baik. Barusan saya lewat ke sini mau ceramah, Jum, kiainya kecil pisan. Kurang ajar itu. Ya Pak Kiai. Saya duduk sini ya Pak Kiai. Ya Allah. Indah kan? Indah enggak? Saya ceritain lagi kalau kagak kurang kuat. Ya namanya juga Kiai pesantren, ngomongnya begitulah. Kecuali Kiai YouTuber. Yang penting tenar, mahal gitu kan. Sekali-kali dipanggil ke Bekasi, DP udah masuk kagak datang gitu. Itu Kiai YouTuber namanya. Kalau Abdul Ghani mah 7:30 udah datang. Cuma nganterin anak. Waduh luar biasa Ustadz Komar, terhormat banget. Ya doain anaknya biar jadi kiai. Pak, dulu di zaman Nabi ada seorang perempuan punya anak, Pak, 10. Laki semua. Tiba-tiba ketika musim perang 9 orang diminta sama Nabi. Fulana, anakmu 9 yang dewasa aku ajak perang. Kata ini perempuan, mangga ya Rasul. Karena aku cinta sama engkau. Aku hanya punya diri engkau. Aku berhusnujon. Nah ini ngomongnya berhusnujon. Optimis bahwa apapun yang kau lakukan akan ada dampak baik untuk diriku dan anak-anakku. Modalnya optimis, husnujon. Akhirnya Pak, anaknya 9 dibawa perang. Pas besoknya dapat kabar, Fulana, anakmu 9-9-nya meninggal dunia. Senyum Pak. Kira-kira nih orang sini ngomong jihad Palestina, jihad Palestina. Gitu kan? Kira-kira ada nggak yang mau dikirim ke sana? Kalau duda pusing-pusing udah aja kirim ke Palestina. Ada duda? Ya bukan kiai cuma keceplosan. Ya taunya ada kiai duda kurang ajar murid kiai. Duda didiemin baik, cariin. Pasti jawaban beliau, calon sih ada Ustadz, buat ngiketnya yang kagak ada. Pak Firman urus. Ya Pak Firman, itu penajem itu. Wah. Nah yang satu Pak, ternyata yang satu ini tidak sesuai harapannya. Belegug, mancing mulu. Orang-orang ngaji mancing. Orang-orang ngaji mancing, itu hobi mancing mulu mancing. Ada tukang mancing sini. Kalau kagak mancing, hobinya apa di sini? Banyakan apa orang sini? Ngegaple. Hobi main gaple mulu. Orang-orang ngaji main gaple. Awas nih Pak, mautul abdi ala mamatu alaih. Orang mati tergantung hobi. Ya, nah ternyata ini anaknya nih yang bungsu enggak sesuai harapannya, tapi ibunya hatinya dijenjet. Saya berbaik sangka sama Rasul. Ketika 9 orang anaknya meninggal dia tersenyum. Yang terakhir yang bungsu yang dia bilang tidak soleh dia juga tersenyum. Itu anaknya yang bungsu bilang, Ibu, aku sakratul maut. Aku tidak seperti kakak-kakak. Kenapa 9 orang kakakku meninggal, engkau tersenyum. Sekarang aku meninggal, kau pun tersenyum. Jawab ini si ibu apa? Aku yakin. Karena aku cinta kepada baginda Rasul. Pasti kau pun ditolong oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, halo. Emang kalau maulid kali saya panggung di situ enak ke sono. Kalau gini bingung. Di belakang kiai mulu. Aduh, keringetan udah ini. Pak, itu dikabari oleh Rasul besoknya. Fulana, anakmu 10-10-nya masuk surga.
Ini ibu nangis, ya Rasul, apa yang menyebabkan anak? Kalau 9 aku yakin anakku masuk surga. Kenapa yang terakhir bisa masuk surga? Sebabnya kau berbaik sangka kepadaku dan kau cinta kepada. Amin ya Rabbal. Gitu dong. Jadi kalau ente cintanya benar-benar sama Rasul dong, insya Allah urusan caleg kecil. Amin ya Rabbal. Tuh Pak, saya maksudnya apa? Maulid itu bikin gembira jadi orang Islam. Ya, nggak ada yang susah. Sampai Nabi mengatakan ad-dinu yusrun wala yughalibad-din illa ghalabah. Agama itu gampang, yang bikin sulit itu kita. Sholat jamaah masjidnya bagus nggak? Bagus. Di rumah kita nggak ada AC, di masjid ada AC nggak? Di rumah kita itu ambal udah bau pesing. Bahkan bau iler kita di masjid, lihat ambalnya tebel. Amin ya Rabbal. Air juga lebih kencang di masjid. Kenapa nggak betah? Mungkin hub kita yang salah. Cinta kita kepada agama yang salah. Nah besok dirubah nih habis maulid ini. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terus lagi Pak, itu banyak banget ya. Ya, nah tadi ngomong-ngomong orang yang masuk goa, itu namanya tapaulan Pak. Sekarang Bapak kan katanya pusing, ya besok makan apa ya? Bocah mau sekolah, mau ujian selesai, yang satu mau masuk sekolah, pusing. Ternyata di dalam agama kita ada istilah tapaulan. Hoi, yang pakai seragam. Hoi. Nih pulang maulid, tadi saya lihat ibu-ibu duduk dari jam 8. Capek apa kagak? Bapak-bapak, capek apa kagak duduk maulid di sini? Alhamdulillah, bohong yang bilang kagak capek. Itu sila kaki kanan udah di kiri, kiri di kanan, udah berapa kali pindah itu. Ya, yang ngerokok terusin ngerokok nggak apa-apa. Ya, lagi maulid ngerokok itu 1 isepan pahala, 2 isepan pahala. Ustadz dari mana? Minta fatwa sama ketua PCNU, bener apa kagak begitu. Jadi kalau ngomong depan sama kiai mah kayak pemain bola. Apa itu namanya? Striker ya? Ya, bola kalau depan gawang nih tendang baik. Mau masuk kek, mau kagak kek. Artinya apa? Ya Ustadz kalau udah disuruh ceramah ngomong apa baik. Salah alhamdulillah, bener alhamdulillah begitu. Karena ada ada yang lurusin nanti, bener nggak ngisep rokok di tempat maulid dapat pahala sekali isepan. Jadi baksul masail nanti sama PCNU dibahas. Ya Pak. Amin ya Rabbal. Jadi dibikin gembir. Pak nanti Bapak pulang. Bu, Ibu pulang dari sini nih ngambil wudhu. Yang belum sholat isya. Yang udah sholat isya, sholat sunnah, wudhu 2 rakaat. Angkat tangan tinggi-tinggi. Seperti orang yang ada di dalam goa, ya Rabb kami tidak ada yang nolong. Cuman kami punya kebaikan. Yang satu pernah ngurusin ibu, yang satu pernah mau berjinah nggak jadi. Ditukar dengan hartanya diberikan dia ikhlas. Kan gitu, yang satu nahan gaji, kemudian gajinya dikembangkan. Maju perkembangannya diberikan semua. Nah kita sekarang gak punya apa-apa, punya amal maulid duduk di sini dari jam 8, sekarang udah setengah 11 sesuai janji Ustadz udah selesai. Ulang angkat tangan ya Rob, malam ini saya duduk 2,5 jam. Ngapain? Memperingati maulidnya baginda agung Nabi besar kita Muhammad. Urusan banyak banget ya Rob besok. Kondangan. Betul apa kagak? Arisan. Mulangin semua ya Rob. Mudah-mudahan dengan saya malam ini ikut peringatan maulid. Kau berikan solusi. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Bo, suami sering krisis gak ekonominya? Tapi kalau Allah krisis gak Pak? Allah gak pernah krisis. Jadi kita nggak usah takut. Sampai ulama mengatakan kalau ada umatnya Nabi
termasuk hamba Allah, dia takut tentang hari esok, berarti dia sudah berburuk sangka kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu. Jangan pernah berburuk sangka. Salah satunya tapaulan. Gitu madong. Ya Rob, malam ini dalam suasana yang kagak enak, ngikut maulid dihantam mulu sama Ustad. Ya saya sabar, saya ikhlas. Pulang sholat 2 rakaat. Ya Rob, dengan apapun yang terjadi malam ini, saya anggap semua kebaikan. Saya natap guru-guru saya, pahalanya besar. Kau gantikan, nanti saya nyalek dapat suara banyak. Begitu. Boleh nggak pakai itu namanya? Tapaulan. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Pak, masih mau? Masih mau? Mau kemana kita? Ini uang 100 lagi nih. Buat bapak-bapak ini. Udah mana? Kemana mana? Oh, temennya mana? Berteman itu sama orang yang kagak boleh kemana-mana. Jadi kalau kemana-mana kasih tahu, jangan kemana-mana. Biar kita diem baik di rumah, jadi nggak kemana-mana. Begitu ya mana ya? Nih, yang pakai uban tuh kasih. Nih, Pade. Kasih mic, Pade. Ya dikasih dulu biar dia semangat jawabnya. Pade, saya pengen dengar suara Pade. Pade nama siapa Pade? Assalamualaikum Pade, ada Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya nama Cemakir. Iya, Pade di shot tuh Pak. Live streaming Pade. Lihat. Ya, masih punya istri? Masih. Alhamdulillah. Istrinya ngikut? Kurang sehat Pak. Kurang sehat. Ntar beliin bodrek 1. Ya. Iya. Ini badan kurus bayang apa? Ya. Badan kurus. Dari kecil begini Pak. Oh. Ini paling gemuk. Sama saya. Tapi biar agak sekelan gampang. Kalau makan baca doa makan. Baca doa makan coba. Boleh bisikin sama tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wa bismik. Itu doa makan itu. Allahumma barik lana bimma royaqtana fahina adabana. Alhamdulillah. Itu doa ya udah, nanti beliin bodrek 1 buat istri. Makasih ya Pak Dek. Allahumma barik lana bimma royaqtana. Bo, ini doa dibaca. Coba nanti tanya sama ketua PCNU. Allahumma barik lana, ya Rabb berikanlah keberkahan. Bima rojak tanah, dari apa yang telah kau rezekikan. Wakina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa. Pertanyaannya gini madong, apa hubungan makan dengan siksa neraka? Nah tuh madong, nanti kalau jadi dewan hati-hati. Ya Pak nih awas. Ya, apa hubungan makan dengan siksa neraka? Ternyata tidak sedikit orang disiksa gegara makan. Jangan di akhirat, di dunia sudah terbukti Pak. Betul nggak? Tanya orang dulu, ada nggak model penyakit kayak sekarang, kolesterol? Nggak ada madong. Ada penyakit kayak sekarang zaman dulu, asam urat pada asam? Nggak ada. Penyakit berat kayak sekarang, stroke. Ada dulu? Nggak ada. Bener nggak? Gula ada? Nggak ada. Dulu Pak kita kalau koreng, obatnya apa? Abang-abang. Tahu di dapur, puntel-puntel, masukin minyak tanah, templokin. Besok kering nggak? Kering. Dulu anak kita waktu kecil belekan enggak? Ada instok? Gak ada. Dong, hari Jumat
dibawa ke nenek-nenek yang udah tua, disembur. Betul nggak? Wiridnya lucap, licap, bol ayam. Orang dulu gitu kan? Lucap, licap, bol ayam, lucap, licap, bol ayam, lucap, licap, bol. Puh! Itu sore hilang. Betul nggak? Ternyata efek makanan luar biasa sekarang. Tuh tanya orang tua, yang paling tua tanya, pasti masih nyambung kupingnya. Kong ya? Tuh, makannya apa? Gatet. Gatot. Bener gak? Singkong yang bagus-bagus dibawa ke pasar, yang jelek-jelek dilemparin ke genteng. Berbulan-bulan. Kalau belum buluk, belum diberakin kampret, bener gak? Belum diturunin, bener gak Pak? Diturunin, direndam, ngerebusnya sebelum maghrib, ngukus. Bapak-bapak kelanggar bapak kita, bener gak? Orang dulu kalau sholat kelanggar, pergi maghrib pulang isya, ngapa? Nungguin gatet mateng. Betul apa betul? Dulu namanya langgar. Kalau sekarang tempat ibadah namanya sholat sering dilanggar. Tuh, bener gak? Maghrib kagak ke musola, isya kagak musola. Tuh gara-gara gatet. Otak masih, kuping masih kedengeran. Coba bocah sekarang, umur 30 tahun ditanya, PA. Gara-gara apa? Makanan. Tapi gak apa-apa Pak. Kita sakit badan gak apa-apa, ada dokternya betul. Kalau bapak misalnya punya penyakit ngedrop stroke, ada tukang terapi. Nih Partai Gelora. Ya dia mah kampanye terapi be. Orang sembuh nyoblos gua ya. Orang sembuh nyoblos gua. Itu dia. Makanya kalau rada-rada kagak enak badan terapi sama dia. Gratis. Yang penting ditukar sama surat suara. 7.500. Ya. Ya Allah. Betul gak Pak? Jadi itu doa mau makan baca Pak. Saya pernah ke Kuala Namu. Ya di bandara. Itu ada Pak orang non muslim. Gak tahu agamanya apa. Sama-sama pesen bakso sama saya. Itu dia Pak makan bakso lama banget. Doa dulu. Kalau kita ada bakso makan dulu baru doa. Apa doa dulu baru makan? Tuh. Kenapa? Dulu pernah ditanya, lima ta'akharal muslimun wa lima taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam makin kesini makin mundur? Bukti kemundurannya apa? Sama tetangga sama tetangga kagak akur. Ustadz sama ustadz kagak akur. Caleg sama caleg kagak akur. Betul apa kagak? Nih duduk aja nih, maulid duduk. Ada orang datang maulid duduk. Itu sama temen duduknya. HP mau selesai belum nanya. Oh sebelah dalam masjid. Ada gak yang kayak gitu? Dulu ditanya. Kenapa umat Islam makin hari makin mundur. Sementara umat non muslim makin hari makin maju. Satu salahnya. Kita cintanya cuma di mulut. Cinta sama Nabi. Seremonial doang. Tapi hubnya enggak menjadi darah yang mengalir dalam diri kita. Contoh, apa orang gak pernah ke masjid, orang itu peduli atau tidak? Orang bukti gak peduli nih sama agama, ke masjid dia gak pernah datang, itu udah gak peduli. Jangankan sama orangnya, orang lain, sama dirinya aja udah gak peduli. Awas nih Pak, ada tetangga gak mampu kita abaikan, ada urusan orang gak mampu kita abaikan. Jangan ngomong-ngomong berjuang ke Palestina. Saya kemarin rapat Pak, dikumpulin organ semua di Depok. Saya turun dari itu tempat rapat. Ada parkiran, tukang parkir. Pak Ustadz udah lama gak ketemu. Sehat kata dia. Sehat Pak Ustadz. Tapi kantongnya gak sehat. Saya mikir gua rapat ngomongin bantuan 1,5 miliar. Tukang parkir gak punya duit. Coba, ayo, halo. Iya, jangan-jangan nanti Indonesia kalau kacau balau kayak Palestina, nggak ada yang bantu Pak.
Maka Nabi mengatakan nih melalui momentum maulid sekarang, laisa minna malam yahtamma bi amril muslimin. Bukan umatku, kata Nabi, kalau orang nggak peduli dengan urusan umat. Nah kita tengok kanan kiri. Nih ada orang nggak mampu. Jangan dah sama orang lain. Punya emak nih, laki udah kagak, emak udah tua, japluk depan rumah. Tanya dong. Bapak pun gitu gak? Ada orang tua nih udah tua, japluk, tahu nggak japluk? Depan rumah, tanya. Pernah nggak nanya orang tua kalau depan rumah japluk? Lagi bengong depan rumah, tanya, mak ngapa bengong bae depan rumah? Pugu tong, gua pengen makan ikan gabus yang rada tebal. Coba apa yang ada di otak bapak-bapak? Hah? Walaupun kagak gablek duit, ngutang kudu gua lakonin. Bikin apa? Seneng orang. Ini mah yang ada, apa yang ada di orang tua dibawa pulang. Bener apa kagak? Kendaraan orang tua dia pinjem. Warisannya ada, yang doanya kapan mak gua mati. Sono, sini mah kagak. Depok, sini mah kagak. Cuman Depok sama Bekasi satu dapil, ternyata penyakit model kayak gitu pernah datang ke Bekasi, nular ke Depok. Tuh aja Wing, jadi sama bahaya. Tuh ya Allah, awas nih, mulai dari yang kurba yang dekat dulu, amin ya robbal. Yang kedua kata Nasoil Hibad, kalau kita cinta sama Nabi, ayah taro mujalasata habibih ala mujalasati ghairi. Orang kalau cinta lebih seneng lama-lama duduk dengan kekasihnya daripada duduk sama orang. Coba dong. Mana? Lagi ngobrol mana? Mana? Dulu waktu pacaran sama suami ngelancong malam minggu, datang jam 8, pulang jam 12. Terus itu suami izin, mana Neng, aku mau pulang ya. Jawaban kamu apa? Ya bang, barusan pisahan. Tuh, bapak-bapak ngalamin gak? Ngomong kalau sama kekasih pak, duduk nih bareng-bareng itu 2 jam kayak 2 menit. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Sekarang sama bini, sering gak duduk 2 jam? Tai bedil. Minum dulu dah. Tuh Pak Kiai udah keluar, berarti ngajak makan. Ini Pak Ketua PCNU ya? Betul. Pak Kiai Madinah. Calon Wakil Wali Kota, amin. Ya, caleg dewannya Madong. PKB, Wakil Wali Kotanya PCNU. Wah udah enak banget itu. Gelora ada. Di provinsinya ada Haji Awing, aman udah Madong. Ya, ya mudah-mudahan ya dong ya, kita berdoa ya nih jamaah yang hadir di sini punya simpatik sama Madong, sama Pak Firman, sama Haji Awing. Kalau caleg udah mau duduk bareng-bareng kayak gini berarti dagingnya, darahnya udah sama Pak sama kita. Ya dong ya. Lu diem baik dari tadi gua alam-alam mulu. Tuh Pak. Orang kalau cinta sama Nabi, kata baginda Rasul, orang kalau cinta sama aku, dia lebih senang duduk lama-lama di tempatku daripada duduk di tempat lain. Nah Nabi punya 2 tempat. Yang pertama majlis ilmu, yang kedua masjid. Orang kalau cinta sama Nabi, lihat dia ada nggak di majlis ilmu. Karena Nabi saking pentingnya ilmu, Nabi saking cintanya sama kita, Nabi nyindir kita Pak. Irta'u Firaudotil jannah. Umatku, mampir sejenak. Bahasanya irta'u Pak. Kalau ada ngaji-ngaji gini nih, mampir sejenak. Amin ya robbal. Saking Nabi menganggap kalau kau cinta, buktikan cintamu, mampir aja sejenak di tempatku. Tempatku itu apa? Taman surga. Nih kita lagi di surga nih. Pade aki-aki sorga, caleg sorga, kiai sorga. Wah semuanya kita ini ada di taman mampir sejenak.
Amin ya Rabbal. Masjid tempatnya Rasul, Nabi cuma warisin 2. Sampai kata baginda Rasul urusan majlis ilmu, kalau kau datang ke majlis ilmu, kau dengerin ceramah para kiai, paham tentang apa yang disampaikannya, tapi tidak ngamalin, maka dapat 1 bodang, 1 troli. Amin ya Rabbal. Sampai di sini dengerin tausiah dari para guru, kita amalin, dapat 2 troli. Amin ya Rabbal. Pulang maulid nih, rajin sholatnya, berarti bapak dapat 1 troli karena niat nuntut ilmu. Yang kedua dapat 1 troli karena ngamalin. Tuh hebatnya kita duduk di majlis ilmu. Amin ya Rabbal. Yang ketiga terakhir, sesuai dengan pesanan Ustadz Komar, nungguin kiai yang 1 lagi sampai jam 11. Kalau kagak datang udah baik, tutup sama doa. Begitu. Betul gak? Setuju gak? Setuju. Lah mendingan kita madang duluan daripada kita nungguin orang perut sakit. Yang terakhir, orang kalau cinta ayah tara redo habibi ala redo ghairi. Kita kalau resep sama orang, ngenakin orang yang kita resepin, Pak. Bu, ibu kalau resep sama orang kudu ngenakin sama orang yang kita resepin. Awas nih. Nabi bilang apa? Pertama kali Nabi datang ke Madinah, Nabi bilang apa? Ya ayuhan nas, absus salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Nabi ngajarin kita suruh menebarkan kedamaian. Kita nih kalau kemana-mana muka kita kudu sumringah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nabi tuh senang. Nabi kagak senang kalau ngelihat umatnya mukanya ditekuk. Awas nih. Ya, jadi kalau kita pengen nginakin Nabi, pokoknya kemana aja sumringah. Mau dikasih kek, mau kagak kek, mau disapa kek, kagak kek. Pokoknya kita nampakin sumringah. Nanti orang cemburu sama kita. Tuh kayak orang Islam. Dia mah kagak punya juga mukanya. Kalau dilihat bikin perut kenyang. Enak gak? Amin ya Rabbal. Daripada gagah pakai jas dalamnya batik. Dilihat perut kita mules. Masalah kan. Kenapa? Mukanya kagak enak dilihatnya. Nah, kita diajarin oleh agama supaya kita ini ngenakin orang yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Rasul, apa kata baginda Rasul? Aku tidak suka ngelihat umatku yang mukanya bermuram durja. Bener gak Bang Madong? Dah cukup. Jam 11 kurang semenit. Udah lewat. Itu jam caleg. Ya beda sama jam kiai. Lewat berapa menit Madong? Setengah 12? Kurang Madong. Kurang semenit. Itu jam caleg gitu. Bapak Ibu dari awal sampai akhir, Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini mah bukan lagi nasihatin, lagi latihan muhadoroh di depan para kiai. Nun sewu, kalau ada manfaatnya itu semata-mata datang dari Allah. Kalau banyak kekurangannya, ya namanya juga penyerang. Begitu ya, masuk kayak kagak kayak tendangan spekulasi namanya. Ya, kalau ada salah mohon disampaikan. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta Fatihah 1 dari para kiai. Caleg juga baca Fatihah. Ya. 1 apa yang kita hajatkan semua, mudah-mudahan Allah taala kabulkan. Di akhir-akhir ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Terutama mohon maaf para kiai, para politikus, bersiasahlah untuk kepentingan kita punya umat. Di tengah-tengah orang lain begitu gesitnya berjuang untuk mereka.
terutama di Depok dan Bekasi. Karena saya sering komunikasi dengan Dai Kamtibmas. Kebetulan saya ketua Dai Kamtibmas. Dengan forum kerukunan umat beragama. Kebetulan saya juga ketua forum umat beragama. Mereka begitu gesit memperjuangkan hak-haknya. Sementara kita ada barangnya. Saya ulangi Pak. Aset umat Islam itu ada barang. Tapi masalahnya tadi umat Islam sepertinya terbuai dengan apa yang dia punya sehingga kurang diurus. Musola dan masjid kita nggak punya izin, betul nggak? Ya, yang ada cuma ditempatin. Lama-lama orang yang nempatin juga ogah. Ini nanti bahaya buat kita sebagai umat Islam, terutama kita tinggal di kota Depok dan kota Bekasi. Saya titip Bang Madong, Pak Firman, Pak Awing. Bismillah. Jadi pejabat kudu serius. Kenapa? Pesan ulama ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bin dini yabqa. Orang kalau punya kekuasaan dibalut dengan agama, kekuasaan itu jadi kuat, Pak. Kenapa umat Islam gak kuat-kuat? Karena orang-orang kayak gini nih kita kurang perhatiin. Bapak tuh lebih seneng membantu orang dari mana-mana datang ke sini, katanya nyalek pakai mobil mewah, ngasih besek. Caleg tuh hebat. Ini nggak pernah dihebatin. Padahal ini nanti yang mau berjuang buat kita. Ini kata ulama. Wal mulku bidini yabqa. Orang kalau punya kekuasaan dengan agama, insya Allah kekal Pak. Ada subuh gabungan aman, Madong. Betul gak? Ada maulid begini, besok-besok gak menyebar proposal, cukup WA. Alhamdulillah, di sini saya dengarkan ada subuh gabungan, ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Ini orbitin, nanti dia punya rezeki buat perjuangan. Asik gak? Rumahnya ogah banget bilang asiknya. Ya dong, ya kalau mau nyalek bangun jam 2 tahajud. Jenjetin nih, ingetin satu-satu. Kalau perlu nih jamaah sebanyak ini sholatin 2 rakaat. Gitu. Kan gitu ya Pak Kiai. Saya nih dulu diajarin sama guru. Kalau punya murid bandel, ada murid nih 40. Itu disolatin tiap malam 2 rakaat 40 orang. Itu Kiai dulu. Enggak diatur Pak. Enggak dibikin aturan, tapi itu bocah patuh. Ternyata apa? Kiainya setiap malam kalau ada murid 10 dia sholatin tuh kali 2. 20 rakaat. Gitu dong. Jadi kalau ente butuh 3.000 suara, sholat kali 2 rakaat. Pas jadi gampang. Ya tiap malam. Tiap malam 10. Yang ente inget aja dong. Ayo. Salaman. Ya. Kiainya dulu jenjet hatinya. Kalau kiainya udah tunduk sama ente, hatinya udah dong panggil. Tuh murid gua 10, ikut gua semua. Gitu dong. Cuman kuatan beliau apa kuatan ente nanti sholatnya, itu masalah. Ya. Itu Pak, Bu, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan walaupun sambil guyon, itu serius, tolong dipikirkan. Ya, serius, tolong dipikirkan. Karena Depok dan Bekasi ini bahaya kalau kitanya lengah. Betul? Bismillah tuh para kiai nih sering silaturahmi kalau jadi caleg sama kiai. Bikin aturan, bikin yang hebat, kita punya 2 kota ini. Amin ya robbal. Al-Fatihah ala hajihinnya wa nas'alukal idabah wal karamah wal maghfirah wassalama wa ridha wan najah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fakir dari awal sampai akhir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.